Ayo adik-adik semuanya berdiri, senyumannya harus meriah. Kita puji Tuhan sama-sama. Mari berdiri dengan semangat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita ulang dari awal ya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Dua, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Halo baby-baby semuanya, gimana kabarnya? baik. Nah, sekarang tadi kita sudah menyanyikan lagu Betapa Hebatnya. Tadi kakak Keisha sama kakak Cheryl udah nari ya buat kita ya. Betul udah banget. nyanyi juga buat kita juga Iya, tadi narinya udah semangat. Karena mereka sudah semangat, kalian juga harus semangat, betul. jelas. Dan harus hebat-hebat semua ya adik-adik ya. Nah, habis ini kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Sudah siap kan adik-adik semuanya kan? Ini mau yang di rumah, mau yang di gereja harus siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar banget, Dan memuji Tuhan juga dong. Kita mau ngapain nih Kak? Habis gini nih, kita sudah doa. Mengucapkan hukum Taurat. Betul banget. Hari Minggu ini kita diambil dari tita yang pertama sampai tita yang keempat. Kita ucapin bareng-bareng ya adik-adik ya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Apakah ketentuan Allah akan dasar ditanya itu? Demikianlah. Aku Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, itu tadi ke-10 firman Tuhan yang kita baca 1-4 ya. Sekarang kita mau nyanyi nih. Iya, hari ini kita mau nyanyi lagu. Masih ingat gak lagu? Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Masih ingat semuanya kan adik-adik? Yuk berdiri yuk, pasukan Kristus. Siap, gerak. Adik-adik, kita nyanyi sama-sama lagi ya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata ke dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Dalam 1 minggu ini kiranya Tuhanlah yang mengampuni kami, kiranya Tuhan yang memperbarui kami agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mau mendengarkan ayat bulanan. Bener banget. Yang dibawain sama Abang Coki. Kita lihat sama-sama ya, ini dia. Roma 3:24, dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Nah, itu tadi ya ayat bulanan yang disampaikan sama Bang Coki. Nah, sama-sama kita berdoa, dilipat tangannya, tutup mata. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kakak belakang ini katanya ada masalah ya? Ya nih Bang. Tapi kok masih bisa senyum menghadapi itu semua? Iya dong Bang, walaupun aku nih banyak masalah, tapi Tuhan Yesus itu selalu ada buat aku. Oh, aku kayak tahu deh lagu yang kayak gitu Kak. Iya, aku biasanya nyanyiin lagu ini kalau aku ada masalah. Oh, itu tipsnya. Lagu apa tuh Kak? With Christ in the vessel we can smile.
Storm. Pas Oke, banget kan? pas banget. Kita nyanyi sama-sama. Berdiri ya adik-adik semuanya. Pasukan Kristus. Siap, gerak. Ayo, masih inget gak lagunya? Lagu With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Kita dari awal. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. As in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. As we go sailing home. Adik-adik, kita masuk ke dalam pengakuan iman, kita berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya ya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama, kita masih di rumah aja. Ya. Jadi adik-adik harus berhati-hati ya, terus menjaga kesehatan dan kebersihan. Selanjutnya Kak. Yang kedua itu adalah celengan. Jangan Iya. lupa ya, persembahannya dimasukin ke celengan setiap minggu. Kabarnya ada yang hampir penuh nih Kak celengannya. Wih, bener Bang. Iya, Beneran nih. ada yang hampir Wah, penuh. keren banget ya adik-adik. Yang Iya. lainnya jangan sampai kalah ya. Bener Pasti banget. semuanya harus penuh-penuh juga nih. Iya, selanjutnya kita bentar lagi mau Paskah nih Kak. Wah, udah gak sabar ya kita mau Paskah ya. Iya, nah di Paskah ini ada lomba menghias telur. Ih, kangen banget sama menghias telur. Gimana Iya. tuh Bang menghias telurnya tuh Bang nanti? Jadi untuk anak-anak sekolah minggu, kalian bisa menghias telur sekreatif mungkin. Terus nanti tanggal 4 nih ya, tanggal 4. dikumpulin ke gereja. Iya. Adik-adik bakal ngumpulin telurnya yang udah dihias ke gereja ya. Betul banget, jangan lupa ya tanggal 4. Boleh orang tuanya, boleh adik-adiknya juga ikut boleh. Iya. Jadi kita kumpulin sama-sama di gereja. Nanti kumpulin ke kakak guru sekolah minggu yang ada di gereja ya. Betul banget. Nah yang terakhir nih Kak. Nah yang terakhir nih Bang, bakal ada ibadah Paskah. Untuk kakak-kakak remaja dan pelajar CD. Nah untuk Horong 3 boleh ikut boleh enggak ya adik-adik. Itu tanggal berapa Kak? Tanggal 4 April 2021 itu hari Minggu ya. Jam? 5 sore. Jangan lupa datang ya pakai baju putih. Iya karena itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Iya jadi lebih afdol nih. Afdolnya pakai baju putih. Jadi Nah. jangan lupa ya pakai baju putih ya semuanya. Itu tadi pengumuman kita. Sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Wih nyanyi lagu apa nih Bang? Nah lagu
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk, pasukan Kristus. Siap, gerak. Adik-adik semangat ya, kita nyanyi bersama Trio Bakti. Ayo ayo. Yuhu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Nah, apa kabarnya di minggu ini? Semoga kita semua sehat ya. Nah, sekarang Kakak Vio ditemanin sama adik-adik sekolah minggu. Adik-adik ini siapa sih namanya? Boleh perkenalkan dirinya dari sebelah kiri Kakak. Nama aku Kezia Lumban Tungkup. Kezia Lumban Tungkup dan Nama aku Sheryl Alena Zevanya Sitampur. panjang sekali namanya. Baik, Kakak ditemani sama Kezia dan juga Sheryl. Yeay. Nah, minggu ini kita masih akan tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan di minggu ini kita merayakan yang namanya Minggu Palmarum. Minggu Palmarum ada yang tahu nggak sih apa? Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Minggu Palmarum itu adalah minggu terakhir sebelum Yesus mati di kayu salib. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa Tuhan yang menyertai kami dalam segala bentuk aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Bapa, di minggu yang indah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami pahami Bapa, dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik. Amin. Oke, sekarang disiapkan Alkitabnya. Sudah? Baik. Sudah. Firman Tuhan minggu ini dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nah, kita bergantian ya menyebutkan ayatnya. Kakak dulu, setelah itu Sheryl, Kezia, habis gitu kakak lagi, terakhir kita bareng-bareng. Oke? Oke, kakak dulu ya. Dari judulnya aja udah kelihatan ceritanya kayak gimana nih. Yesus diolok-olokkan. Wah, serem banget ya. Kita mulai dari ayat 27.
Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Kita bareng-bareng ya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, firman Tuhan minggu ini masih kelanjutan dari cerita-cerita firman Tuhan di beberapa minggu lalu yang sudah dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu yang lain. Dan di sini ceritanya adalah Yesus diolok-olokkan oleh masyarakat dan juga serdadu-serdadu pada zaman itu, zaman tersebut. Nah, kita bahas satu-satu ya per ayat biar kita semakin paham ya. Kita bahas dari ayat 27 dulu. Nah, di sini ceritanya itu kelanjutan dari pada saat Yesus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Jadi ceritanya flashback sedikit ya. Pada saat Yesus dibawa ke mahkamah agama itu dibawa ke wali negeri, yaitu siapa? Pontius Pilatus. Kalian ini kan mendengarkan firman Tuhan kan 2 minggu yang lalu. Oke, dibawa ke mahkamah agama menghadap wali negeri yaitu Pontius Pilatus. Untuk apa sih? Untuk memutuskan hukuman Yesus. Nah, jadi pada zaman dulu tuh ya, wali negeri itu adik-adik punya hak untuk membebaskan seorang dari hukuman di hari raya. Nah, jadi Bapak Pontius Pilatus ini dia punya hak untuk membebaskan satu orang, dan siapa sih yang bisa memilih orang tersebut yang bisa dibebaskan? Mereka itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat punya hak suara untuk memilih siapa seorang terhukum yang bisa bebas. Dan di situ Pontius Pilatus menyandingkan Yesus dan juga siapa? Barabas. Siapa? Barabas, betul. Barabas ini siapa sih? Penjahat yang sangat kejam ya, kejam banget ya, kejahatan itu udah banyak banget. Jadi jadi Pontius Pilatus menyandingkan Yesus dan juga Barabas ini. Dan Pontius Pilatus memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih siapa sih yang mau dibebaskan antara Yesus dan Barabas ini. Dan masyarakat pada zaman itu kompak banget memilih untuk membebaskan Barabas. Membebaskan Barabas. Bukannya Tuhan Yesus kan gak salah, Kak? Iya, padahal Tuhan Yesus gak salah ya. Tapi masyarakat lebih memilih penjahat yang kejam yaitu Barabas untuk dibebaskan dan Yesus untuk dihukum mati. Padahal mungkin masyarakat gak tahu ya kesalahan Tuhan Yesus itu apa. Dan di situ Pontius Pilatus karena mungkin dia takut ya sama masyarakat yang udah heboh banget tuh ya. Mungkin udah kayak demo gitu ya. Ya kayak teriak-teriak gitu ya. Kalau Yesus itu harus dihukum mati, terus Barabas itu harus dibebaskan. Jadi karena Pontius Pilatus tuh takut akan amukan warga, amukan masyarakat. Jadi meskipun Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus nggak punya kesalahan apa-apa untuk dihukum, tapi karena Pontius Pilatus takut, jadi Pontius Pilatus menyetujui pilihan dari masyarakat untuk menghukum mati Tuhan Yesus di kayu salib dan membebaskan Barabas. Nah, kemudian kita nextnya itu cerita selanjutnya itu di ayat ke-27 tadi. Jadi setelah Pontius Pilatus menyetujui pilihan dari masyarakat, nah cerita selanjutnya yang ini nih. Jadi serdadu-serdadu itu membawa Yesus ke gedung pengadilan dan memanggil seluruh pasukan berkumpul untuk mengelilingi Yesus. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-28. Mereka menanggalkan pakaiannya. Mereka ini serdadu-serdadu ya. Mereka menanggalkan pakaiannya. Ini adalah Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Kenapa jubah ungu? Jadi jubah ungu itu pada saat itu terbuat dari kain yang sangat bagus, yang sangat mahal. Jadi jubah ini tuh cuman bisa dipakai
untuk orang-orang yang terhormat. Jadi kayak raja, kemudian orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang dihormati oleh raja gitu. Jadi hanya orang-orang khusus yang bisa pakai jubah ungu. Tapi di sini itu mereka mengenakan jubah ungu yang dengan kualitas yang jelek, dengan kain yang jelek. Jadi bukan kain yang bagus. Jadi mereka pakaiin Yesus tuh dengan jubah yang ya kualitasnya yang buruk lah, yang jelek gitu loh. Kemudian lanjut ke ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Nah biasanya kalau adik-adik sekolah minggu ya Keisha sama Cheryl biasanya kan kalau ngelihat film-film kerajaan gitu ya kayak semacam Barbie gitu ya. Princess-princessnya kan biasanya pakai yang namanya itu apa? Mahkota gitu ya. Mahkotanya yang bagus banget ya, yang ada mutiara-mutiaranya, yang ada bling-blingnya gitu ya. Mahkotanya pokoknya bagus banget dan menunjukkan sebagai apa sih tanda kemuliaan dari seorang raja atau seorang ratu seperti itu ya. Tapi di sini mereka itu serdadu-serdadu malah menganyam mahkota yang terbuat dari duri. Kan sakit Kak. Iya sakit ya, duri kan tajam ya. Iya. Padahal kalau kita senggol sedikit kan udah sakit banget. Itu malah ditaruh di kepala dan itu durinya itu mengelilingi kepalanya Tuhan Yesus ya. Tuh, jadi jahat banget pokoknya ya mereka itu ya. Dan mereka juga memberikan Yesus sebatang buluh di tangan kanannya. Nah, biasanya sama juga di film-film kerajaan tuh, biasanya kan raja itu kan kayak bawa tongkat gitu ya. Biasanya tongkatnya itu terbuat dari emas gitu ya. Perak. Betul, emas atau perak. Dan itu tuh menunjukkan kayak tanda kekuasaan seorang raja gitu loh. Tapi di sini orang sedadu-sedadu itu memberikan Yesus tongkat itu terbuat dari buluh. Buluh itu apa sih? Ya mungkin semacam kayak kayu gitu kali ya. Jadi tongkatnya itu kayak tongkat yang jelek gitu loh, bukan tongkat yang terbuat dari emas atau perak atau dan lain sebagainya, tapi mereka memberikan Yesus itu kayak tongkat kayu gitu, terbuat dari kayu biasa. Kayak gitu. Nah, mereka semua memberikan hal-hal tersebut kayak tadi apa? Yang pertama tadi? Mahkota duri. Mahkota duri, terus apalagi? Jubah ungu. Kemudian yang terakhir? Tongkat buluh. Ya, tongkat buluh. Mereka memberikan semua benda ini kepada Yesus itu bukan supaya Yesus dilihat sebagai raja, tapi mereka mau mengejek Yesus. Karena kenapa? Mereka memberikan semua itu dengan kualitas yang buruk, yang tidak baik. Padahal seharusnya kan raja itu kan kayak kelihatan wah banget gitu ya. Tapi mereka memberikan Yesus itu dengan benda-benda yang tidak layak untuk dipakai. Jadi mereka itu cuma mau melecehkan Tuhan Yesus. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Jadi mereka menyapa Tuhan Yesus bukan karena mereka hormat sama Tuhan Yesus adik-adik, tapi karena mereka mau merendahkan Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut lagi ya ke ayat yang 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Wah, ini udah keterlaluan banget ya. Padahal kan kalau kita diejek menggunakan kata-kata aja udah sakit banget ya hati kita ya. Apalagi orang-orang itu meludahi Tuhan Yesus. Kita diejek dengan kata-kata aja itu udah sakit banget. Apalagi tiba-tiba banyak orang tuh meludahi Tuhan Yesus, itu udah parah banget sih. Itu adalah suatu penghinaan yang benar-benar rendah banget sih kalau orang ngelakuin itu ya. Kemudian mereka juga ngambil buluh yang tadi dikasih ke Tuhan Yesus tuh, tongkat buluh tadi ya, tongkat kayu tadi itu, kemudian dipukul kepalanya ke Tuhan Yesus. Bayangin ya, waktu itu Tuhan Yesus pakai mahkota yang penuh dengan duri. Kemudian dipukul lagi pakai tongkat gitu kan. Jadi durinya itu semakin nancep ke kepalanya. Ketusuk berarti? Ketusuk. Dipakein gitu aja kan udah sakit ya. Apalagi dipukul, itu makin sakit lagi. Makanya kalau adik-adik ngelihat, kalau biasanya menjelang Paskah tuh kan ada filmnya Tuhan Yesus ya. Iya. Ya itu serem banget. Jadi Yesus sampai berdarah-darah gitu ya. Kakak itu ngelihatnya sampai sedih banget. Jadi mereka itu pada saat itu udah keterlaluan banget sih kejamnya sama Tuhan Yesus. Kemudian di ayat yang ke-31 yang terakhir nih, sesudah
mereka puas nih ngejek Tuhan Yesus ya, menghina Tuhan Yesus, serdadu-serdadu itu menanggalkan jubah, maksudnya melepaskan. Jadi jubah ungu yang tadi udah dipakai itu dilepaskan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau disalibkan. Jadi jubahnya tadi kan mungkin terlalu panjang atau gimana gitu ya. Jadi dilepas sama saudara-saudara itu diganti dengan pakaian Yesus yang sebelumnya sudah dipakai. Dan itu menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah saatnya untuk menjalankan hukuman mati di kayu salib. Di kayu salib. Jadi kalau adik-adik dengar cerita ini dari ayat 27 sampai 31 ini gimana? Gimana perlakuan mereka ke Tuhan Yesus? Kejam banget ya. Udah keterlaluan. Keterlaluan banget ya. Mereka menghina-hina Tuhan Yesus dengan hal-hal yang parah banget lah pokoknya ya. Nah, semua penderitaan Tuhan Yesus ini dilakukan Tuhan Yesus buat apa sih? Nembus dosa kita. Buat nembus dosa kita manusia. Jadi Tuhan Yesus itu rela melakukan atau mengalami penderitaan-penderitaan itu karena Tuhan Yesus mau kita melanjutkan kehidupan kita dengan lebih baik. Nah, dari firman Tuhan minggu ini ya adik-adik, kita itu belajar satu nih ya. Kita itu harus bisa untuk menghargai dan juga menghormati orang lain. Jangan kayak masyarakat yang banyak tadi sama kayak serdadu-serdadu tadi tuh ya. Mereka menghina Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus ya. Belum lagi meludahi, itu udah keterlaluan banget ya. Terus melakukan kekerasan itu udah nggak banget sih kalau menurut kakak ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang yang beriman, kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Jangan seperti mereka yang tadi, mereka belum tentu kenal Tuhan Yesus loh kayak gimana ya. Mereka kan belum tentu tahu kesalahan Tuhan Yesus itu apa sampai dihukum, tapi mereka ikut-ikutan mengejek Tuhan Yesus. Sama kayak kita, misalkan nih kita belum kenal sama orang, tapi kita udah dengar dari teman kita, dia itu kayak gini loh. Terus kita ikut-ikutan benci, jangan kayak gitu. Padahal kita belum tentu tahu gimana karakter dia sendiri gitu ya, nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, kita harus berlaku sopan dan santun, terutama kepada orang tua dan orang yang lebih tua ya, seperti kakak kita ya. Itu harus selalu kita lakukan, sopan santun dimanapun kita berada. Jadi jangan kayak yang tadi tuh, kayak para imam besar, terus ahli-ahli Taurat yang bawa Yesus ke mahkamah agama tuh, mereka kan menyeret Tuhan Yesus tuh, padahal mereka nggak tahu Tuhan Yesus tuh salahnya apa. Jadi mereka nggak sopan santun terhadap orang lain. Tuh. Yang ketiga, kita itu harus menjauhi yang namanya kekerasan. Nah kayak tadi tuh mereka nggak hanya melakukan tindakan verbal sama Tuhan Yesus ya, ngejek, terus menghina, mengolok-olok, tapi mereka juga kayak mukul gitu ya. Kalau udah yang namanya pakai kekerasan itu udah nggak dibenarkan banget sih kalau menurut kakak ya, karena kalau kita ngejek orang pakai kata-kata pun itu udah nggak baik, apalagi kalau kita pakai kekerasan itu udah nggak baik banget. Kita itu harus penuh kasih dan juga lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti kita tuh lemah loh, tapi dengan adanya kasih dalam diri kita, kita itu akan mendapatkan kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk ikhlas menghadapi pergumulan yang kita alami. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita itu harus meneladani kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini luar biasa banget ya. Penderitaannya itu luar biasa banget. Balik lagi kalau kita ngelihat filmnya Tuhan Yesus ya, kalau pada saat Paskah tuh nangis nggak sih? Nangis nggak sih? Meskipun kita, ya sedih banget. Meskipun kita udah tahu scene berikutnya tuh apa, tapi tetap aja setiap nonton itu kita pasti nangis ya. Kita ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tuh tadi udah diapain? Udah dihina, dipukul, dilecehkan, diludahi, direndahkan, apalagi? Terlalu banyak Kak. Udah terlalu banyak ya. Semuanya udah dialami sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap penuh kasih dan juga pengampunan. Buktinya apa? Pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus mendoakan musuh-musuhnya. Ya nggak sih? Tuhan Yesus berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi meskipun Tuhan Yesus sudah merasakan sebegitu banyak penderitaan,
Tapi Tuhan Yesus tuh tetap penuh kasih dan mau mengampuni orang lain. Jadi buat adik-adik nih, buat Keisha, buat Cheryl, kalau misalkan kita dijahatin sama orang lain, kita jangan balas kejahatan sama kejahatan. Jadi kalau kita dibenci, kita juga jangan membenci. Tapi kita harus membalasnya dengan kasih. Kita harus menyebarkan kasih dimanapun kita berada. Nah, penderitaan Yesus kan udah luar biasa banget nih. Jadi kalau misalkan adik-adik ya, Keisha, Cheryl gitu kayak ngerasa lagi sedih banget, kayak ngerasa aduh udahlah aku yang paling menderita di dunia ini gitu kan. Itu gak ada apa-apanya dibanding penderitaan Tuhan Yesus ya. Gak ada apa-apanya, jadi kita gak boleh mengeluh. Gak boleh mengeluh, tapi di sini Tuhan Yesus tuh mau ngajak kita, kalaupun kita ada masalah nih, apalagi di masa pandemik ini ya. Di masa pandemik ini mungkin kalian punya masalah kalian masing-masing, penderitaan kalian masing-masing, pergumulan kalian masing-masing. Tuhan Yesus mengajak kita semua di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita coba buka Alkitabnya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ketemu? Ketemu ya, Matius 11 ayat 28. Nah ini kan ada 3 ayat nih, jadi kita masing-masing bacain satu-satu ya. Kakak dulu, Keisha, habis itu terakhir Cheryl, oke? 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, di sini Tuhan Yesus udah mengajak kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Kuk itu apa? Kuk itu kayak apa ya? Mungkin kayak apa ya? Beban gitu kali ya. Beban gitu. Jadi dan jiwa kita itu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Gitu. Jadi kalau kita merasakan yang namanya pergumulan, kita tuh harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa sama Tuhan Yesus, hari ini gini gitu. Jadi kita curhatnya sama Tuhan Yesus. Dari curhatan kita ke Tuhan Yesus itu kita akan mendapatkan kelegaan. Dan kita akan mendapatkan apa? Ketenangan. Kemudian lanjut ke Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sama-sama ya. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jadi segala sesuatunya yang jatuh itu bukan berarti suatu kesudahan loh adik-adik. Jadi bukan berarti dengan apapun yang maksudnya yang kita alami itu kalau misalkan kita jatuh bukan berarti semuanya akan berakhir. Sama seperti di ayat 10 ini, kalau hujan tuh turunnya kan jatuh ke bawah nih ya. Tapi dengan adanya hujan itu bisa apa? Bisa mengairi sawah, bisa mengairi bumi, hutan gitu ya. Jadi kalaupun kita lagi mengalami yang namanya kejatuhan, kita mengalami yang namanya pergumulan, kita gak perlu takut karena Tuhan Yesus itu akan selalu ada buat kita semua. Dan di ayat 13 yang terakhir nih, Tuhan Yesus tuh akan memberikan kelegaan untuk kita itu sebagai tanda abadi dan tidak akan
lenyap. Jadi kita tuh harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib itu untuk kita semua, untuk menebus kita manusia gitu ya. Jadi sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak yang beriman ya, sebagai anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus, kita itu harus mengucap syukur. Sama halnya kalau misalkan Kesha nih minta tolong sama Cheryl. Kesha nanti kalau udah ditolong sama Cheryl, Kesha bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Nah sama kayak kita ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan udah rela mati nih di kayu salib, padahal Tuhan Yesus gak salah apa-apa ya. Nah kita harus mengucapkan terima kasih ke Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya mengucapkan saja, tapi kita juga harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dan menjauhi larangannya. Oke, siap melakukannya? Siap. Jangan hanya siap aja, tapi harus dilakuin ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup firman Tuhan kita minggu ini ya. Kita tutup dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena kami telah mendengarkan firman Tuhan Bapa. Bapa, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di minggu yang indah ini Bapa boleh menjadi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari Bapa, dan biarlah firman Tuhan itu boleh kami rasakan dan boleh kami lakukan, boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya dan juga sakit penyakit Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada untuk kami dimanapun kami berada. Lebih dari semua itu, banyak dosa dan kesalahan kami, biarlah Tuhan mau ampunkan sehingga kami layak mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Nah tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Kakak Vio dan Kak Kesha dan Kak Cheryl. tadi Keren cerita. banget ya. Iya bener banget, cerita tentang Yesus Kristus ya. Nah tadi itu kayak diskusi gitu ya Bang ya. Keren Iya, banget ya bener sama Kak Vio ya. banget. Sekarang kita sudah mendengarkan khotbah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapin ya uangnya, dimasukin ke celengannya yang ada di rumah. Ya, walaupun dimasukin ke celengan dilipatnya dengan baik juga ya adik-adik ya. Betul karena banget. dikasih yang terbaik untuk Tuhan. Betul. Sekarang kita mau nyanyi, Mata Tuhan Melihat. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita nyanyi sama-sama ya. Meskipun kakak gak bisa lihat, tapi ingat ya, mata Tuhan melihat. Ayo, siapa yang muda? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Kita nyanyikan lagi sampai semuanya gerak. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang kita udah di penghujung ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.